RJ ini menitik beratkan adanya penyelesaian perkara itu antara kepentingan korban nanti terpenuhi, kepentingan pelaku nanti terpenuhi, dan kepentingan para pemangku kepentingan di sekitar itu terpenuhi. Nah, untuk perkara RJ ini tidak semua perkara bisa diselesaikan memang. RJ ini bisa terlaksana kalau memenuhi syarat-syarat. Ada syaratnya itu yang primer, kemudian ada juga syarat-syaratnya itu yang sifatnya apa? Bisa dikerjakan cukup satu syarat aja. Kejaksaan itu sifatnya sebagai fasilitator untuk memfasilitasi mereka untuk berdamai, tapi mereka nggak mempunyai bisa memaksakan melangsungkan RJ atau memahamkan masyarakat tentang RJ itu. Kita butuh waktu yang sangat lama sekali. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Quotient TV. Seperti biasa bersama saya Iqbal Rashid. Kali ini kita kedatangan narasumber yang merupakan praktisi hukum, Bang Deki Patria Nasution. Ya, apa kabar Bang? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Kayaknya bukan tegang sekali nih, ada apa gak? Iya, pergi capek baru pulang dari luar kota gitu. Oh, dari luar kota ya? Lagi ada perkara apa Bang? Ada perkara gugatan perdata. Oh, gugatan perdata ya, oke. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang sebenarnya lumayan rame lah, gitu, mengenai restoratif justice gitu Bang. Sebelum mulai mungkin teman-teman penonton perlu nih sedikit pengetahuan tentang restoratif justice itu sebenarnya apa Bang? Sebenarnya apa gitu ya? Restoratif justice itu apa gitu? Suka denger nih, tapi apa sih kan gitu? Sebenarnya restoratif justice ini secara praktik ya, berbicara skala nasional atau Indonesia bukanlah suatu hal yang baru. Karena apa? Sebelumnya para nenek-nenek moyang kita terdahulu, baik di zaman kerajaan-kerajaan maupun di masyarakat-masyarakat adat, mereka sudah mempraktikkannya gitu. Tapi di Indonesia sendiri secara yuridis, memang restoratif justice ini adalah suatu hal yang baru terhadap penyelesaian suatu perkara pidana. Nah, sebenarnya seperti itu. Tapi gini Bang, ini kita ada artikel dari Detik, kita kutip. Hadiri pelantikan Jampidum, Bamsud, Ketua MPR ya Bang, dorong optimalisasi restoratif justice. Memang apa bedanya restoratif justice dengan ya pidana pada umumnya, pidana konvensional gitu? Bedanya di mana Bang? Sebenarnya penyelesaian melalui RJ ini dia memang sangat berbeda dengan penyelesaian secara umum. Karena apa gitu? Sebenarnya kalau kita buat bahasa yang sederhana, penyelesaian RJ ini adalah pemindahan perkara pidana melalui perdata atau perkara perdata. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena penyelesaian perkara RJ ini atau restoratif justice ini, ya kan, ini bukan hanya berorientasi terhadap pelaku, korban, ataupun masyarakat yang mempunyai kepentingan di situ. Tapi memang mereka RJ ini menitik beratkan adanya penyelesaian perkara itu antara kepentingan korban nanti terpenuhi, kepentingan pelaku nanti terpenuhi, dan kepentingan para pemangku kepentingan di sekitar itu terpenuhi. Jadi melibatkan semua kalangan yang memang mempunyai bersentuhan dengan perkara pidana tersebut gitu. Tapi sebenarnya in praktek gitu Bang, perkara-perkara apa sih? Maksudnya kayak gimana sih yang bisa selesai dengan cara restoratif justice gitu? Karena ada juga pernah baca saya kalau kejaksaan mendorong untuk diselesaikan secara ya restoratif justice gitu. Sebenarnya kayak gimana sih perkara-perkara yang seperti apa yang bisa melalui jalur restoratif justice gitu? Kalau kita berbicara secara yuridis ya, di semua lembaga penegakan hukum atau lembaga peradilan itu sebenarnya sudah ada beberapa aturan tentang RJ itu. Baik itu nanti di kepolisian dia mempunyai kewenangan untuk melakukan RJ. Kemudian di kejaksaan dia pun mempunyai kewenangan dan mempunyai batu loncatan untuk menyelesaikan RJ. Di kejaksaan sendiri, kalau berbicara kejaksaan, dia punya peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2022 tentang penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif justice. Nah, untuk perkara RJ ini tidak semua perkara bisa diselesaikan memang. Jadi kalau kita melihat secara yuridis, kita mesti merujuk syarat-syarat dari RJ itu pada bab 3 yang dimulai dari pasal 4, kemudian pasal 5. Di situ dijelaskan dalam Perja nomor 15 tahun 2020 itu ada beberapa kualifikasi yang bisa diselesaikan melalui RJ. Ya, pada dasarnya
RJ ini yang bisa diselesaikan dengan RJ ini adalah tindak pidana ringan atau tipiring. Nah, kemudian dia kalau kita lihat di situ di pasal 5 ayat 1-nya ada beberapa kualifikasi di situ yang bisa dimasukkan ke RJ. Yang pertama itu adanya pelaku itu pertama kali melakukan tindak kejahatan. Berarti dalam artian bukan residivis, bukan tindak pidana pengulangan. Kemudian di situ harus disetujui oleh si korban. Disetujui oleh si korban, itu salah satu syaratnya. Kemudian kalau berbicara tentang kerugian, itu diselesaikannya RJ itu harus minimum batasnya itu harus mempunyai kerugian 2.500.000 ke bawah. Nah, untuk ekonomi, untuk kejahatan ekonomi dia dibahas khusus di Perja itu. Ada beberapa kualifikasi yang bisa nanti diklasifikasikan untuk ini bisa diselesaikan secara RJ dan ini bisa diselesaikan ini harus dilakukan penuntutan di muka pengadilan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita kembali ke belakang sebelumnya ada RJ ini, sebenarnya kejaksaan dalam hal ini Republik Indonesia mereka sudah mempunyai kewenangan untuk menghentikan penuntutan itu sendiri melalui asas oportunitas yang mereka miliki sebenarnya. Tapi di sini dalam asas oportunitas itu atau opportunity jaksa itu masih terbatas hanya dengan istilah batasan kejaksaan atau kejaksaan agung bisa menghentikan penuntutan penghentian penuntutan di dalam perkara pidana itu kalau perkara itu berkaitan dengan kepentingan umum. Nah, itu kan berbicara secara masih terlalu abstrak ya. Kemudian dengan adanya Perja mungkin dispesifikkan lah rupanya memang ada hal-hal yang bisa diselesaikan tanpa harus berakhir sama penjara, berakhir di penjara segala macam gitu. Berarti sebenarnya aturannya udah ada yang mengatur ya, tapi bicara tadi Bang Deki menyebutkan opportunitas jaksa itu sebenarnya maksudnya itu kayak apa tuh? Karena mungkin banyak yang belum paham juga. Sebenarnya oportunitas itu di semua lembaga itu ya mempunyai kewenangan tersendiri, kewenangan khusus yang mereka miliki dalam menjalankan suatu jabatan mereka. Tapi di setiap lembaga peradilan, kita berbicara peradilan dalam hal ini kita berbicara hukum, mereka mempunyai istilah tersendiri. Katakanlah seperti di kepolisian, mereka mempunyai kewenangan khusus yang memang nggak bisa dimiliki oleh kewenangan lembaga-lembaga lain, yang nggak bisa diintervensi oleh lembaga lain. Namanya kewenangan diskresi. Nah, dengan kewenangan itu, mereka nanti bisa menghentikan penyidikan. Kejaksaan bisa berarti. Kejaksaan mereka bisa menghentikan penuntutan melalui oportunitas. Kemudian hakim mempunyai kewenangan melalui melalui interpretasinya atau penafsiran atau penggalian hukumnya. Seperti itu. Berarti secara sederhana bisa dikatakan kalau kejaksaan itu ya punya wewenang untuk ya mengatakan suatu perkara itu bisa dilakukan secara restoratif justice. Bisa. Dengan kualifikasi yang ada dalam Perja itu sendiri. Sebenarnya kalau berbicara tentang restoratif justice ini bukan seperti yang saya katakan di awal tadi, secara praktik sebenarnya bukan hal yang baru ya untuk di tengah-tengah kalangan masyarakat kita. Karena apa? Karena RJ ini sendiri sudah lama dipraktekkan oleh masyarakat adat sebelumnya, tetua-tetua kita ya. Seperti di masyarakat Minangkabau, mereka melakukan suatu penyelesaian perkara itu dengan musyawarah mufakat, kemudian beberapa adat di Batak, kemudian di Makassar, kemudian di Papua gitu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari motivasi dari restoratif justice ini hari ini adalah motivasi yang bagus. Karena apa? Pada dasarnya kita sudah mempunyai kebiasaan-kebiasaan itu. Tapi karena hegemoni kemudian didominasi oleh hukum-hukum Eropa atau Barat atau peninggalan kolonial Belanda, maka terhapuslah itu. Nah, sebenarnya kalau kita merujuk ke Undang-Undang Dasar, kita diakui sepanjang masih berlaku, ya kan? Sepanjang hukum adat ini berlaku sepanjang masih diakui dan masih berjalan. Kan itu kalau nggak salah di pasal 18 itu Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan seperti itu. Jadi sebenarnya menurut Bang Deki ya restoratif justice itu sebenarnya memang budaya Indonesia sendiri gitu, karena Indonesia sendiri. Iya, kita tuh terbiasa dengan mufakat dan lain-lain ya.
Tapi berarti faktornya adalah karena kita menyerap hukum yang diadopsi dari hukum Barat, khususnya Belanda, jadilah seperti sekarang ini banyak orang yang mengedepankan mengambil langkah persidangan segala macam sampai kepolisian. Tapi gini bang, di lapangan gitu banyak yang kayak ada stigma buruk kalau hukum itu lebih tajam ke bawah ketimbang ke atas. Kayak contoh kecil-kecil kayak ada orang yang maling sendal, tapi itu kan harusnya bisa selesai di secara restoratif justice gitu tanpa ada persidangan. Tapi kenapa mereka akhirnya dituntut? Ya walaupun nggak hukumannya nggak lama, tapi pada akhirnya merugikan juga. Betul. Itu gimana pandangan abang? Sebenarnya seperti yang kita bicarakan tadi, RJ ini bisa terlaksana kalau memenuhi syarat-syarat. Ada syaratnya itu yang primer, kemudian ada juga syarat-syaratnya itu yang sifatnya apa? Bisa dikerjakan cukup satu syarat aja, atau kemudian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, seperti yang kita bilang tadi, kalau seandainya ada yang diduga melakukan tindak pidana seperti pencurian sendal dan segala macam itu kembali ke korban, orang yang dirugikan. Dia bisa nggak memberi maaf kepada orang yang telah mencuri barangnya tersebut. Nah, kalau si korban tidak mau memaafkan dan tidak mau melaksanakan RJ, maka RJ nggak bisa terjadi. Nah, disinilah salah satu penghambatnya. Tapi ada wewenang dari abang bilang tadi, kejaksaan yang bisa iya betul. menghentikan itu? Kejaksaan itu sifatnya sebagai fasilitator untuk memfasilitasi mereka untuk berdamai. Tapi mereka nggak bisa memaksakan kalau memang si korban itu harus berdamai. Karena di situ jelas, di perja itu jelas. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Termasuk salah satunya ketersediaan dari si korban untuk melakukan restoratif justice itu sendiri gitu. Jadi biasanya terkendalanya di situ, balik lagi ke pribadi manusianya, bisa diterima atau enggak ya. Jadi apa menurut abang kedepannya untuk hukum Indonesia terkait restoratif justice ini gimana menurut abang? Sebenarnya kalau kita berbicara kembali sebelum saya jawab itu berbicara restoratif justice ini sebenarnya ini telah ada zaman awal-awal dulu gitu, zaman Romawi segala macam. Kemudian di hukum Islam pun kalau kita lihat ada di situ. Hukum Islam mengakui ada istilah had atau hudud. Hukum had ini apa yang diatur dalam nas. Dalam nas ini kan Al-Qur'an dan hadis. Sementara di sisi lain mereka mengakui juga kalau ada hukum yang namanya takzir. Nah, takzir ini dikembalikan kepada pemangku kepentingan, katakanlah seperti hakim, untuk menjatuhkan hukuman kepada si pelaku. Umpamanya gitu kalau nggak diatur dalam had. Nah, kalau kita lihat ini ada kemiripan antara takzir dengan RJ ini. Kemudian RJ ini sangat kental dan mirip dengan kebiasaan kita di daerah timur atau di Indonesia ini. Nah, kemudian kalau pendapat saya terkait RJ-nya di Indonesia ini memang harus bahu-membahu dan bekerja sama gitu. Tapi ini tidak bisa terlaksana hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan seperti kepolisian, kemudian kejaksaan, kemudian pengadilan. Tapi ini mesti ada semangat gotong royong, bahu-membahu dari masyarakat sampai ke tingkat tertinggi nanti di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena membangun RJ ini kan sebenarnya adalah pergeseran filsafat pemidanaan. Yang semulanya itu istilahnya restributif, yang berorientasi kepada pelaku kejahatan, kemudian bergeser pula itu tadi klasik, kemudian ke modern, bergeser pula ke distributif yang berorientasi kepada tindak kejahatannya. Nah, sekarang yang di neo-modern ini sudah bergeser menjadi restoratif justice tadi, di mana tidak lagi berorientasi terhadap yang dua itu, tapi memperhatikan keadaan korban, kemudian pelaku, kemudian masyarakat, dan melakukan pemulihan kembali seperti tidak ada tindak pidana sebelumnya. Nah gitu. Jadi terjadi pergeseran antara pidana itu selama ini kan penjara itu sebagai balas dendam segala macam. Nah ini bukan. Setelah adanya RJ ini, tujuan motivasi dari RJ ini gitu ya, setelah adanya tindak pidana kemudian saling memaafkan diselesaikan dengan RJ, setelah itu selesai, nggak ada balas dendam dan segala macam, ya kan, selesai, kemudian bisa hidup di tengah-tengah masyarakat lagi, kemudian si pelaku pun hilang, bisa terhindar dari stigma cap berkas tindak pidana seperti itu. Berarti kalau melihat apa yang abang sampaikan barusan,
restoratif justice ini bukti nyata bahwa hukum itu bersifat dinamis dengan perubahan dari apa tadi postmodern, dari klasik, klasik, modern, neo modern. Sekarang new modern berarti. Modern. Ini produk nyatanya adalah restoratif justice justice dengan mengedepankan win-win solution ya, kalau saya pahami tadi. Sebenarnya di Indonesia sendiri banyak pertentangan dan perdebatan. Ada yang pro dengan RJ, ada yang sama sekali tidak mendukung itu. Sebenarnya kan hal yang biasa terjadi perdebatan itu. Gitu. Tapi gini bang, saya mau nanya, sebagai seorang pengacara itu sebenarnya ada nggak sih tanggung jawab untuk lebih mengedepankan dulu mengambil langkah yang restoratif justice atau ya langsung ya ini harus maju ke pengadilan kita bersaing gitu. Ada nggak sih sebenarnya kayak gitu untuk mendahulukan itu ya? Ya pada dasarnya kan kita nggak bisa juga menahikan. Kalau pidana itu adalah ultimum remedium, adalah jalan terakhir. Dalam artian berarti kita nggak harus umpamanya saya nih punya klien, ya udah buka LP, enggak seperti itu. Karena di sini ada asas ultimum remedium, pidana itu adalah jalan terakhir, berarti harus ditempuh dengan langkah-langkah perdamaian yang menghasilkan nanti win-win solution seperti itu. Berarti sebenarnya sebagai pengacara juga nggak melulu soal LP, tapi ya harus mencari jalan keluar terbaik dari masalah itu ya. Makanya semua harus ikut serta di situ dari segala aspek APH itu. Kemudian masyarakat harus mau membahu di sini untuk menyelenggarakan RJ ini. Oke. Berarti gini bang, mungkin sebagai penutup juga apa nih harapan abang terhadap ya hukum di Indonesia gitu, utamanya soal RJ gitu, dan ya bagaimana abang punya tanggapan dan harapan? Sebenarnya gini, kalau berbicara tanggapan ya, pertama agak tanggapan. Untuk melangsungkan RJ di Indonesia itu butuh waktu, tidak mau melangsungkan RJ atau memahamkan masyarakat tentang RJ itu kita butuh waktu yang sangat lama sekali. Karena doktrin dari budaya distributif dan retributif tadi sudah mendarah daging sama kita. Seakan-akan terjadi tindak pidana, kemudian pada akhirnya pelaku pidana itu harus dijeroboskan ke penjara. Nah, doktrin dan stigma ini yang tertanam di masyarakat, maka susah untuk merobohkan doktrin-doktrin tersebut, ya kan? Padahal kan sebenarnya adanya RJ ini, ya kan, bisa membantu perekonomian Indonesia juga. Bayangkan sekarang penjara-penjara, kemudian pengadilan overkapasitas, perkaranya overkapasitas orang-orang yang masuk penjara. Nah, untuk memberi kebutuhan dan hak-hak dari terdakwa di dalam penjara itu atau terpidana lah dalam penjara itu, Indonesia tentu harus mengeluarkan uang untuk memberi makan, fasilitas dan infrastruktur di situ. Nah, seperti Belanda, kalau saya pernah baca itu tesis dari disertasi Eva Anjani Zulfa, dia mengutip di situ melakukan penelitian pada tahun 2017, Belanda itu sampai menyewakan penjara-penjara mereka itu ke negara-negara tetangganya seperti Belgia dan lain-lain. Karena kosong di sana. Karena tindak pelaku pidana itu diselesaikan barangkali ya, mereka sudah membangun sistem seperti RJ atau segala macam itu untuk berupaya berorientasi ke perdamaian sebelumnya. Jadi kosong penjaranya itu nggak mereka nggak memerlukan penjara di situ. Sampai seperti itu. Tapi berarti sebenarnya dari restoratif justice ini punya banyak impact yang positif gitu, kayak Bang bilang tadi, ke arah ekonomi, bisa menekan pengeluaran Indonesia negara gitu untuk memberi makan narapidana. Lalu kenapa tidak digaungkan untuk? Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk menggaungkan ini dan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang sudah terdoktrin sama budaya hukum kolonial sebelumnya yang berorientasi ke pembalasan itu nggak sudah. Jadi kita perlu beberapa tahapan ya. Yang pertama tahapan edukasi. Barangkali di fakultas-fakultas hukum memang harus didorong ini pemikiran hukum yang sifatnya progresif, ya, yang nggak hanya sebatas positifis segala macam. Nah, barangkali itu. Kemudian para aparat penegak hukum, katakanlah seperti kepolisian, harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memahamkan ini.
Nah, gitu pula dengan kejaksaan segala macam, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Harus mengkampanyekan adanya RJ ini. Berarti tanggung jawab bersama ya. Tanggung jawab bersama. Untuk ya sifatnya ya menyebarkan hal-hal baik gitu dalam hal ini ya restoratif justice, karena pada akhirnya yang terbaik adalah ya win-win solution. Win-win gitu. solution, betul. Iya. Closing statement sebelum penutup, Bang. Sebelum ada Bang? RJ ini memang harus kita dukung. Sebagai kita sebagai aparat penegak hukum harus mendukung RJ, mendukung pembangunan hukum nasional itu termasuk RJ. Tapi salah satu yang harus kita ingat, RJ ini bisa menjadi bisa menjadi makanan yang sangat lezat dan empuk bagi para oknum, katakanlah seperti kepolisian. Mereka bisa mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan. Nah, di situ nanti ada budaya-budaya yang masih menjamur di kita, budaya seperti sogok, segala macam, kemudian kejaksaan. Nah, barangkali closing statement kita, saya seperti itu kepada aparat penegak hukum, kemudian baik itu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, supaya betul-betul menjalankan RJ ini sesuai dengan motivasinya untuk menyelesaikan perkara ini secara win-win solution. Seperti itu sih. Oke, jadi semoga ini jadi manfaat lah buat semua gitu, buat teman-teman yang menyaksikan, ada yang bisa didapatkan. Mungkin sekian sih Bang pembicaraan kita hari ini. Nanti kedepannya kalau Abang nggak sibuk kita ngobrol-ngobrol lagi lah Bang. Siap. Karena Bang Deki ini lagi sibuk sekali, sering keluar kota nih, perkaranya banyak di luar kota. Siap. Ya intinya semoga Abang sehat selalu, semoga hukum Indonesia semakin maju. Salam dari saya Iqbal Rosid. Dari saya Deki Patria. Salam cerdas hukum.